beresin tuh yang minum ciu di pinggir jalan, Pak. Ini kotanya kota wali, Pak. Masa di kota wali anak-anak mabau ciu, Pak? Masa di kota wali ada anak-anak tawuran? Janganlah. Nah, iya, itu tramadol, eksimer yang di pinggir jalan itu ambil tindakan tegas, bersihkan, Pak. Kenapa? Kenapa saya ngotot terhadap ini? Karena ini adalah ekonomi. Di mana letak ekonominya? Saya buka. Bahwa anak-anak muda itu adalah objek dari pasar. Anak-anak remaja itu objek dari pasar. Pasar apa? Motor, gadget. Setelah itu apa? Minuman. Dan minumannya pinter, dia jual itu yang murah-murah, yang di bawah 5.000. Yang 5.000 recehan itu diambil, kenapa? Karena menguntungkan. Saya lagi nanganin 2 pasien dari Sumatera Selatan hari ini, narkoba. Dia konsumsi narkoba sejak SMP, belinya 50 ribuan, sabu-sabu, itu dapat sedikit, tapi dijualin karena ini pangsa pasar. Anak-anak kita, anak-anak remaja kita, adik-adik kita adalah pangsa pasar. Dia adalah pasar, dan ada predator yang mempersiapkan dirinya untuk menjadikan mereka sebagai sumber ekonomi. Untuk itu saya beres ini nggak boleh, harus diputus mata rantainya. Tawuran itu tersistem, dikendalikan di media sosial, ada gurunya. Kemudian ketika tawuran yang bikin bom molototnya anak sekolah, ada koordinatornya. Koordinatornya itu anak buahnya pasti anak sekolah. Koordinatornya cuma satu, jarang yang tawuran. Itu usianya dewasa, jarang. Rata-rata anak sekolah, koordinatornya satu. Koordinatornya mundur ngambil gambar, habis itu hilang. Ini sistematikanya harus diselesaikan. Kenapa? Kita akan lost generation. Ada satu generasi yang akan hilang di negeri ini. Anda lihat Amerika hari ini, bagaimana anak-anak yang tidak bisa berkompetisi, dia menjadi pancandu narkoba, dia tidur di mana saja, wajahnya sudah kayak orang meninggal. Itu adalah merupakan residu dari sebuah perkembangan modernisasi pembangunan. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah, kalau tahun 70-an yang nakal itu anak orang kaya, kalau tahun 80-an yang nakal itu anak orang kaya, hari ini yang nakal itu anak orang miskin. Apa aspek ekonominya? Dia ngambil motor, gak kebayar. Anaknya tawuran, harus ganti sama yang dibacoknya. Duitnya dari mana? Ngambil Bang Emok. Anaknya ngamuk, pengen studi tour, pinjem Bang Emok. Habis itu banyak yang kehilangan rumahnya. Saya punya riset, terjadi kemiskinan yang masif. Kenapa? Anak orang miskin menghabiskan kekayaan orang tuanya, sudah miskin, anaknya jadi predator. Ini harus dirubah. Kenapa? Anak-anak orang kelas menengah, mohon maaf, tumbuh dengan baik, sekolahnya baik. Anak anggota DPR jadi anggota DPR lagi. Anak mantan kepala staf angkatan darat jadi akademi angkatan darat. Anak gubernur jadi anggota DPRD provinsi. Anak jenderal polisi masuk Akpol. Anak pengusaha, anaknya jadi pengusaha. Saya melihat pola hidupnya sederhana. Saya ketemu sama anak-anak pengusaha besar, itu sampai pengusaha multi internasional, menguasai pabrik sampai di Amerika. Saya diminta ketemu sama anaknya, waktu itu lagi bikin kegiatan bakti sosial. Saya bayangkan anak itu keluar dari mobil yang mahal karena dia ada bosnya tekstil dunia. Ternyata saya ketemu pakai sendal jepit, dia bawa tenteng tas istrinya, dia gendong anaknya tanpa pembantu, pakai mobilnya itu murah banget, sederhana banget, padahal dia adalah putra mahkota yang mengendalikan kendaraan bisnis. Orang-orang kelas menengah hari ini sudah mempersiapkan generasi-generasi bagi anak-anaknya masa depan. Pertanyaannya, dulu kita ini aktivis tahun 90-an, saya tidur di masjid tiap hari, jadi penulis pidato ketua DPD Golkar zaman itu, nitipin diri, makannya segala macam nitipin diri, berhasil. Akses politiknya dibangun lewat organisasi zaman itu. Pertanyaannya lah, di era ini kalau anak-anak itu tidak dibuat aksesnya dalam pendidikan yang memadai, dalam akses usaha yang memadai, dalam akses kekuasaan yang memadai, mereka akan tertinggal. Itulah kenapa Pak Prabowo menggagas sekolah rakyat.